Selamat sore saudara, selamat berbakti dalam kasih Kristus. Puji Tuhan kalau pada saat sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa biarlah Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan Tuhan bekerja di dalam setiap kita. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memihak setiap kami Tuhan. Pada saat sore hari ini kami akan memulai untuk ibadah pada saat sore hari ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Pak, Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat pujian, bukti karya-Mu nyata. Karya Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita semua. Amin, haleluya. Pujikan dengan sukacita. Yang semangat saudara, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik. Bukti karya-Mu nyata. Amin. Dari hari ke hari besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi mengangkat sakitku, mengangkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi mengangkat sakitku, mengangkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat
kita siapkan hati kita, saudara. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar seputar tanganmu yang menatapku. Ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar seputar tanganmu yang menatapku. Allah Yesus, Allah Tuhan, hanya Kau percaya. Allah Yesus, Allah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan. Pada saat sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati kami, pikiran kami, supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami, bagi seluruh jemaat-Mu, supaya semuanya diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menguasai setiap hati kami, menguasai setiap hati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, kami sambut firman-Mu pada saat sore hari ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dipanggil keluar. Sekali lagi yang boleh kita pelajari hari ini firman Tuhan yaitu dipanggil keluar. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Korintus 1 ayat 2. 1 Korintus 1 ayat yang kedua.
Sudah dapat semua? Demikian firman Tuhan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Amin. Kata jemaat di ayat yang kedua tadi dikatakan kepada jemaat Allah. Jemaat Allah dalam bahasa Yunani yaitu eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Hal ini memberi arti bahwa setiap orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia, dari dosa, dari kejahatan, dari penyesatan, roh-roh yang membawa penyesatan, roh-roh kegelapan, dari kuasa setan itu sendiri yang mengikat kita. Saudara, selanjutnya ayat ini menjelaskan bahwa orang yang dipanggil keluar adalah orang yang mengalami pengalaman baru. Apa yang dialami oleh orang percaya ketika kita dipanggil keluar? Yaitu yang pertama di ayat 2 tadi dikatakan bahwa kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yaitu dikuduskan dalam Kristus Yesus. Poin pertama. Standar Alkitab mengenai kekudusan diungkapkan dalam Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini hukum Allah. Standar Allah, standar Alkitab bagi orang percaya yang dikuduskan. Kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa kita. Dengan demikian orang percaya adalah orang yang dipisahkan dari dunia, dari dosa, kejahatan, roh-roh jahat. Kita harus menyadari bahwa pembebasan pemisahan ini adalah bukan karena usaha kita atau kebaikan kita, tetapi melainkan karena penebusan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua di ayat berikutnya yaitu dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kita ini dipanggil menjadi orang-orang kudus. Orang percaya dipanggil untuk melakukan kekudusan dalam segala aspek kehidupan, yaitu hidup yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Saudara nanti bisa baca di rumah di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Bagaimana hidup kita yang tidak bercacat celah di hadapannya. Kita harus hidup kudus. Karena kita dipanggil, kita orang percaya dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk dikuduskan, menjadi orang-orang kudus. Karena orang percaya adalah milik Allah, maka orang percaya harus hidup bagi Allah. Tidak ada terkecuali selain kita hidup bagi Allah. Saudara, di dalam 1 Korintus 1 ayat 2, di dalam Alkitab saudara dan saya dibatasi dulu. Karena kita akan meloncat di dalam Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah
kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kekudusan adalah prioritas utama Allah pada umatnya, pada orang-orang percaya. Kekudusan merupakan maksud Allah dan umatnya untuk ketika ia merencanakan keselamatan mereka di dalam Kristus Yesus. Karena hidup kita sudah direncanakan, bahkan kita sudah menerima keselamatan itu sendiri. Tetapi bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Terlebih hari ini firman yang kita pelajari adalah kita sebagai orang-orang percaya yang dipanggil keluar. Jadi tidak kita itu hidup kita seputar duniawi, orang-orang duniawi, tetapi kita sudah dipisahkan dari mereka, dari kehidupan duniawi. Sebagaimana Allah memanggil kita adalah Allah yang kudus, supaya kita pun menjadi orang kudus. Dan hidup kita yaitu kudus dalam segala perkara. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, ada tertulis, sebab ada tertulis, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Sebab ada tertulis, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus dan berlaku bagi Allah. Yang berlaku bagi Allah juga berlaku bagi umatnya yang percaya. Allah itu kudus, tidak berlaku cuma pada Allah, tetapi kepada kita orang percaya yang dikuduskan. Itu sebabnya setiap orang yang telah dipanggil keluar menjadi satu keluarga, menjadi saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Galatia 3 ayat 28, Galatia 3 ayat 28, demikian firman Tuhan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Paulus menyingkirkan semua perbedaan, baik itu suku, baik itu warna kulit, bangsa, sosial, dalam kaitannya dengan hubungan rohani seseorang dengan Kristus Yesus. Semua dalam Kristus Yesus adalah sama. Jadi tidak ada perbedaan lagi. Siapa diri kita, warna kulitnya bagaimana, dari mana asal saudara. Tapi Paulus mengatakan bahwa tidak ada perbedaan, baik suku, warna kulit, bangsa, sosial, dalam kaitannya dengan hubungan rohani. Jadi dipanggil keluar menurut Alkitab, dipisahkan dari dunia, itu jelas. Pemisahan ini meliputi dua dimensi, dalam segi negatif dan positif. Segi negatif adalah memisahkan diri secara moral, secara rohani dari firman dan Kristus. Segi positif yaitu mendekatkan diri kepada Allah dalam satu persekutuan yang akrab melalui penyerahan diri, penyembahan dan pelayanannya. Sebab itu dikatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 17, 2 Korintus 6 ayat 17, demikian firman Tuhan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ini seharusnya kita sebagai orang percaya harus mengerti arti pemisahan itu sendiri dari dunia yang bobrok, yang tidak karuan, yang rusak, supaya kita diterima Yesus. Artinya bahwa hidup kita
harus hidup kudus di hadapannya. Hidup yang berkenan di hadapannya. Dalam perjanjian lama, pemisahan ini merupakan tuntutan Allah. Merupakan tuntutan Allah yang terus-menerus bagi umatnya. Mereka diharapkan menjadi kudus, berbeda, terpisah dari semua bangsa, supaya menjadi milik Allah sendiri. Pada saat itu, bangsa Israel dikehendaki oleh Allah. Dia dipisahkan dari orang-orang di sekitarnya, bangsa-bangsa lain, supaya mereka ada perbedaan, supaya menjadi milik Allah. Ini sebagai contoh di dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru, Allah memerintahkan orang percaya memisahkan diri dari sistem dunia yang tidak benar, yang saya katakan tadi rusak, dan dari tindakan kompromi yang tidak kudus. Lalu bagaimana sikap kita dalam pemisahan ini harus nampak dalam hal yang jelas kita dipisahkan dari dunia, yaitu membenci dosa, ketidakbenaran dan sistem dunia yang sudah hancur, yang bobrok, yang rusak itu tadi. Yang hal berikutnya, bagaimana kita harus nampak dalam hal apa? Melawan doktrin palsu, pengajaran-pengajaran palsu. Lalu berikutnya, orang yang berbuat dosa dan menolak bertobat. Kita harus menjadi orang-orang yang berkenan, supaya membawa mereka menjauhi dosa, hidup berkenan, bahkan melawan doktrin-doktrin palsu atau pengajaran palsu, supaya mereka tidak berbuat dan mereka bertobat, menyerahkan diri, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dan sebagai Juru Selamat yang boleh kita akui seperti hari ini. Maksud pemisahan agar kita bertekun dalam keselamatan dan kekudusan. Maksud dari pemisahan ini sendiri, kita harus bertekun dalam keselamatan dan kekudusan. Hidup semata-mata bagi Allah sebagai Tuhan dan Bapa kita. Lalu menginsapkan dunia yang tidak percaya akan kebenaran. Kita harus menyadari mau tidak mau, kita harus lari dari kumpulan-kumpulan orang-orang, kumpulan-kumpulan pencemooh di sekitar kita. Artinya dunia-dunia ini, orang-orang dunia yang hidupnya sudah tidak karuan. Kita harus menjauhinya. Kita harus lari dalam budaya kehidupan orang dunia. Karena hidup kita, hidup yang dikuduskan Allah. Hidup kita, hidup yang berkenan di hadapan Allah. Karena Allah datang ke dunia untuk memisahkan kita. Kita diberi keselamatan, tetapi bagaimana kita meresponi keselamatan itu sendiri. Bagaimana kita hidup kudus, itu tergantung kepada kita sendiri. Kesimpulan yang boleh saya sampaikan, boleh kita pelajari pada sore hari ini, bahwa kita dipanggil dipisahkan dari peradaban dunia yang rusak, menjadi umat yang kudus, umat yang berkenan tadi di hadapannya, dan menjadi saksi serta memberitakan kebenaran. Karena kita harus melaksanakan yang namanya amanat agung. Matius 28 ayat yang ke-9. Ini ayat yang tidak asing. Kisah 1 ayat 8. Nanti saudara boleh baca di rumah. Apa sih Matius 28 ayat 19 atau di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saudara akan mengerti kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan memberkati kita, dan firman yang boleh kita pelajari pada sore hari membentuk setiap kita, karena kita supaya hidup kita berkenan, karena kita
dipanggil keluar oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri, tentunya kita berdoa, kita mengucap syukur di hadapan Allah bahwa apa yang boleh kita terima menjadikan satu kekuatan pembentukan hidup kita, karakter kita di dalam mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini Engkau sudah beracara lewat kebenaran firman-Mu, lewat ibadah online ini Tuhan, mulai awal, pertengahan, sampai akhir ibadah, tanpa satu hambatan apapun. Karena kami percaya, karena Roh Kudus-Mu Tuhan, yang bekerja secara luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh membentuk setiap kami, mengerti rencana kehendak-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau memanggil kami Tuhan, untuk dipisahkan dari kehidupan dunia. Karena keselamatan sudah nyata di dalam hidup kami. Engkau turun ke bumi Tuhan. Engkau Tuhan, mengorbankan Tuhan, raga jiwa kehidupan-Mu Tuhan, lewat Tuhan kayu salib-Mu untuk menebus setiap orang berdosa. Kami menyadari betapa tidak layaknya kami sebagai umat-Mu Tuhan. Seharusnya kami tidak menerima anugerah keselamatan itu, tetapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau memberikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terima kasih, ucapkan syukur di hadapan Allah. Bersyukur Tuhan masih izinkan kita boleh belajar firman Tuhan. Masih Tuhan memberikan kesempatan kita hidup untuk menyembah, memuji, bahkan belajar, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh Tuhan mengendalikan setiap kehidupan saya dan saudara. Mari saudara yang ada di rumah, saudara angkat tangan, kedua tangan saudara. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil benihmu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Masih tetap kita mengangkat tangan kita terima berkat dari Allah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera, kasih karunia, sukacita daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Dan kita akhiri ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Haleluya. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selama